Masalah korupsi ini merusak kehidupan bangsa dan negara dan membahayakan keselamatan sebuah negara. Semenjak Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden, pemberantasan korupsi di Indonesia semakin gencar dilakukan. Hal ini tidak mengherankan, sebab dalam beberapa kesempatan di ruang publik, Prabowo menyatakan bahwa korupsi akan dientaskan dan para pelaku korupsi akan diburu bila mereka tidak segera mengembalikan uang negara. Sepanjang tahun 2024, KPK mencatat telah menetapkan 100 orang dalam berbagai kasus korupsi di berbagai sektor, termasuk salah satu kasus yang paling banyak muncul adalah pengadaan barang dan jasa yang melibatkan berbagai pejabat dan pemerintahan. Tidak butuh waktu lama, PT Aset Pasifik, korupsi impor gula, hingga tindakan korupsi dalam kasus Ronald Tanur, semua dibabat. Dengan berbagai pemberantasan korupsi yang terasa begitu masif, kira-kira seperti apa sih kebijakan Prabowo untuk memberantas kasus korupsi? Seperti yang sudah disebutkan di awal, kita sudah tahu kalau selama 2 bulan menjabat sebagai Presiden, Prabowo Subianto berhasil menangkap sejumlah tersangka kasus korupsi dari berbagai sektor yang ada di Indonesia. Bukan cuma berhasil menangkap berbagai koruptor dalam 10 hari pemerintahannya, KPK di bawah pemerintahan Prabowo telah menangkap 28 orang yang disinyalir terlibat dalam beberapa kasus korupsi. Kasus-kasus besar yang berhasil diungkap di bawah pemerintahan Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen tegas pemerintah dalam memberantas korupsi. Salah satu kasus yang menyita perhatian publik adalah penangkapan Thomas Trikasi Lembong, mantan pejabat tinggi yang terlibat dalam korupsi impor gula tahun 2015. Kasus ini merugikan negara hingga 400 miliar rupiah dan menjadi simbol penting bagi reformasi sektor ekonomi. Penangkapan ini bukan cuma menghentikan aliran dana ilegal, tetapi juga memberikan pesan kuat bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi pelanggaran hukum, meskipun melibatkan figur berpengaruh di lingkup pemerintahan. Selain itu, kasus pengadaan lahan untuk proyek tol Padang-Pekanbaru juga menjadi sorotan, di mana 11 ASN ATR BPN ditangkap karena menyebabkan kerugian negara sebesar 27 miliar rupiah. Kasus ini menunjukkan bagaimana korupsi di sektor infrastruktur tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghambat kemajuan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat. Tindakan cepat pemerintah dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam mengungkapkan kasus ini berhasil memulihkan sebagian dana negara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Kasus lain yang tak kalah besar adalah korupsi yang melibatkan PT Aset Pasifik, di mana uang tunai senilai 450 miliar rupiah berhasil disita dari perusahaan ini. Kasus ini juga menunjukkan bahwa praktik korupsi tidak hanya terjadi di sektor pemerintahan, tetapi juga sudah merambah dan mengakar dalam dunia bisnis. Dengan pengungkapan ini, pemerintah tidak hanya menutup celah korupsi, tetapi juga mengirimkan sinyal kuat kepada pelaku usaha untuk menjalankan bisnis secara transparan. Dampak dari pengungkapan kasus-kasus besar terlihat jelas pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo, serta terciptanya harapan baru terhadap tata kelola keuangan negara yang akan bersih dan adil. Akibat pengungkapan kasus-kasus korupsi dalam beberapa bulan terakhir, masyarakat kembali melakukan kilas balik mengenai janji-janji kampanye Prabowo dan Gibran terkait pemberantasan korupsi bila terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Dalam visi besar mereka semasa kampanye, yaitu bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Mereka menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas utama pemerintahan. Melalui 8 misi yang disebut Asta Cita, keduanya berkomitmen untuk memperkuat reformasi politik, hukum, serta birokrasi, dan juga meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Bagi Prabowo, korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi kejahatan luar biasa yang merugikan hak dasar masyarakat, terutama rakyat kecil yang bergantung pada pelayanan publik. Masalah korupsi ini merusak kehidupan bangsa dan negara dan membahayakan keselamatan sebuah negara. Komitmen ini diwujudkan dalam serangkaian kebijakan strategis yang berfokus pada transparansi tata kelola pemerintahan, digitalisasi sistem pelayanan publik, dan penguatan kelembagaan penegak hukum untuk mencegah praktik korupsi sejak dini.
Rencana penguatan KPK dan kolaborasi antar lembaga penegak hukum menjadi salah satu prioritas utama dalam pemerintahan Prabowo dan Gibran. Sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi, pemerintah berencana memberikan dukungan penuh kepada KPK untuk menjadi ujung tombak dalam pemberantasan korupsi. Salah satu langkah konkret adalah memastikan independensi KPK melalui penguatan regulasi, termasuk percepatan pengesahan RUU perampasan aset yang akan menjadi landasan hukum untuk menyita dan memulihkan kerugian negara akibat korupsi. Dalam pelaksanaannya, KPK akan berkolaborasi lebih erat dengan kepolisian dan kejaksaan demi membangun sistem koordinasi terpadu untuk penanganan kasus korupsi besar, termasuk yang melibatkan lintas sektor dan lembaga. Selain itu, sinergi antara KPK, kepolisian, dan kejaksaan juga akan difokuskan pada upaya preventif dan edukasi. Pemerintah berencana memperluas cakupan pendidikan anti korupsi hingga ke tingkat sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi untuk membentuk generasi yang lebih sadar akan bahaya korupsi. Di samping itu, reformasi sistem birokrasi juga menjadi bagian penting dalam strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah saat ini. Sistem pelayanan publik berbasis teknologi perlu diintegrasikan dengan pengawasan ketat, sehingga dapat menciptakan mekanisme transparansi yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Dengan pendekatan ini, pemerintahan Prabowo dan Gibran optimis bahwa reformasi hukum dan birokrasi dapat mengurangi peluang korupsi, sekaligus membangun tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel. Meski pemerintahan Prabowo dan Gibran telah menunjukkan taring mereka selama 2 bulan masa jabatan, namun tetap saja pemberantasan kasus korupsi bukanlah hal yang mudah untuk dituntaskan. Upaya pemberantasan korupsi di bawah pemerintahan Prabowo dan Gibran tentu saja bukan tanpa tantangan. Salah satu hambatan utama pemerintah adalah resistensi dari oknum-oknum dalam birokrasi dan institusi pemerintah yang merasa terancam oleh kebijakan anti korupsi. Struktur birokrasi yang masih cenderung berbelit dan kurang transparan seringkali menjadi ladang subur bagi praktik korupsi. Reformasi sistem ini membutuhkan waktu, tenaga, dan komitmen yang konsisten, terutama untuk membangun budaya kerja yang lebih transparan dan berintegritas di kalangan aparatur negara. Selain itu, hambatan lain yang cukup signifikan adalah pengaruh politik dan pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemberantasan korupsi. Tidak jarang, upaya penindakan korupsi menghadapi tekanan politik yang bertujuan melemahkan institusi penegak hukum seperti KPK. Misalnya, intervensi dalam bentuk revisi undang-undang yang berpotensi mengurangi kewenangan KPK atau pengaruh politik dalam proses pemilihan pejabat-pejabat strategis di lembaga penegak hukum. Tantangan lainnya yang tidak kalah penting adalah skala dan kompleksitas korupsi itu sendiri yang sering melibatkan jaringan luas dari sektor pemerintah hingga swasta. Proses investigasi dan penuntutan kasus korupsi besar membutuhkan sumber daya manusia dan finansial yang cukup besar, serta teknologi canggih untuk mendeteksi alur keuangan yang samar-samar. Meski KPK, kepolisian, dan kejaksaan dapat membangun sinergi yang lebih kuat, koordinasi antar lembaga seringkali menemui kendala akibat perbedaan prosedur dan prioritas. Di samping itu, kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia juga menjadi hambatan tersendiri. Dalam beberapa kasus, masyarakat cenderung apatis terhadap isu korupsi atau bahkan terlibat dalam praktik-praktik korupsi kecil seperti suap dalam pelayanan publik. Maka, pemerintah perlu melipat gandakan upaya edukasi anti korupsi agar masyarakat dapat menjadi mitra aktif dalam pengawasan dan pelaporan praktik korupsi. Meskipun tantangan-tantangan ini tidak mudah untuk diatasi, pemerintahan Prabowo dan Gibran tetap optimis bahwa dengan kebijakan strategis yang tegas, sinergi lintas lembaga, dan dukungan masyarakat, Indonesia dapat mencapai visi besar menjadi negara yang bersih dari korupsi. Yang tak kalah penting, komitmen jangka panjang juga sangat diperlukan untuk menghadapi hambatan-hambatan ini secara berkelanjutan.
Pemberantasan korupsi yang gencar dilakukan di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming telah memberikan angin segar bagi masyarakat Indonesia. Komitmen pemerintah yang terlihat nyata dalam menangani kasus-kasus besar dan menginisiasi reformasi sistemik di lingkup birokrasi berhasil menumbuhkan kembali harapan akan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Kebijakan tegas ini tidak hanya mengungkap praktik-praktik korupsi, tetapi juga memberikan pesan moral bahwa hukum berlaku adil untuk semua. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mulai meningkat, seiring dengan keyakinan bahwa Prabowo dan Gibran mampu membawa Indonesia menuju era baru, di mana integritas menjadi landasan utama dalam pelayanan publik dan pembangunan bangsa. Namun, akankah arah baik dalam pemberantasan korupsi ini bertahan? Kita tunggu saja.